Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabil Farda Ramadita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang induksi elektromagnetik. Apa sih itu induksi elektromagnetik? Jadi, induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Induksi elektromagnetik itu berbeda dengan induksi magnet. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang induksi magnet, yang dimana induksi magnet adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, induksi elektromagnetik ini kebalikan dari induksi magnet, yaitu arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Flux magnet. Flux magnet adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Misalnya, ada sebuah magnet. Di sini ada garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, jika di depan magnet kita taruh sebuah kumparan, maka akan ada garis-garis medan magnet yang menembus kumparan tersebut. Banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus luasan ini, itulah yang disebut sebagai flux magnet. Apabila garis-garis medan magnet membentuk sudut garis normal bidang, maka besar flux magnetnya itu dapat dirumuskan dengan V sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana V sama dengan flux magnet atau Weber, B sama dengan medan magnet atau Tesla, A sama dengan luas permukaan, theta sama dengan sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Jika theta sama dengan 0 atau medan magnet tegak lurus bidang, maka persamaan fluxnya dapat dirumuskan dengan V sama dengan B dikali A. Selanjutnya yaitu pada hukum Faraday. Ketika Faraday melakukan percobaan, dia mempunyai sebuah kumparan atau lilitan seperti ini. Lalu dia hubungkan dengan galvanometer. Galvanometer itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik, di mana Faraday melakukan percobaan dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan. Ternyata, ketika magnet digerakkan, terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Nah, artinya jika jarum galvanometer menyimpang, berarti di situ terdapat arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang ditimbulkan akibat adanya magnet ini, itulah disebut sebagai induksi. Arus dapat mengalir kalau ada tegangan. Tegangannya itu kita anggap sebagai GGL induksi. Menurut Faraday, besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Atau dapat dirumuskan dengan E sama dengan min N dikali delta V per delta T. Atau untuk waktu yang sangat singkat, E sama dengan min N dikali dV per dt. Atau turunan flux dalam waktu. Yang dimana E itu sama dengan GGL induksi, satuannya volt, N sama dengan jumlah lilitan, delta V sama dengan perubahan flux magnet, delta T sama dengan selang waktu, dV per dt sama dengan turunan flux. Jadi, dapat disimpulkan, menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan tersebut diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Alat-alat apa saja sih yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misal energi angin dan air. Generator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu AC atau alternating current dan DC yaitu direct current.
Generator AC dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC ini dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Yang kedua yaitu transformator. Transformator dibagi menjadi dua, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Transformator ini pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluar yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut sebagai transformator step down. Namun, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut sebagai transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%. Secara matematis dituliskan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau ideal, karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya eddy pada inti besinya. Perhitungannya adalah efisiensi trafo sama dengan PS per PP kali 100%, atau efisiensi trafo sama dengan VS kali IS per VP dikali IP dikali 100%. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Dadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.